Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, sukses mulia untuk kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melaksanakan kuliah walaupun secara daring ya, karena kondisinya demikian. Dan kita pun mungkin satu pertemuan ke depan setelah itu UTS ya. Jadi dalam rangka pemenuhan materi untuk UTS ini kita membahas apa yang ada sekarang, yakni manajemen isu pariwisata dunia ya. Manajemen isu pariwisata dunia ini adalah suatu konsep yang dikemukakan oleh Agile ya dalam Stephen G. Page. Kita lihat ini di tahun 2007. Sekarang sudah tahun 2022. Berarti kurang lebih berapa tahun jaraknya nih? 15 tahun ya. Antara konsep dan fakta hari ini ada 10 isu yang dirumuskan di sini. Masih relevan kiranya ya semuanya. Kita bahas, kemudian perilaku turis juga ada di sini. Ini bagian lain lah dari manajemen isu ya, nggak termasuk bagian dari manajemen isu, tapi bagian dari materi lanjutan memahami perilaku turis. Kemudian ada lagi ini sudah ya, psikografik menurut tipologi turis menurut Knox ya, sudah ya kita bahas. Jadi pada kesempatan ini kita bisa gunakan untuk membahas topik isu penting pariwisata dunia ya. Mudah-mudahan bisa tuntas karena model belajar kita ini menekankan pentingnya nalar ya, penalaran terhadap poin-poin ini ya, poin-poin isu ini. Penalaran yang dimaksud ya penalaran khasnya orang admin publik ya, administrasi publik yang selalu berpikir dalam perspektif kebijakan, aturan, atau regulasi, prosedur, sistem, mekanisme gitu ya, baik dalam tahap analisis, formulasi, implementasi ataupun evaluasi ya. Jadi kalau kita lihat sekilas ya poinnya cuma 10 gitu ya, tapi setiap poin ini kalau kita coba bedah, tinjau dan dalami dengan sudut pandang admin publik, maka ini akan jauh lebih lebih rinci gitu ya. Nah, jadi anggota kelas ini bisa memahami arahan dari Bapak supaya bisa turut ya masuk dalam penalaran tadi ya. Ya gampangnya kita lihat dari adakah masalah ya terkait keselamatan dan keamanan wisata ini. Kemudian adakah solusi? Kalau kita tanyakan apa urgensinya ya jelas urgen ya. Apa dasarnya ya jelas sangat mendasar. Siapa yang tidak butuh selamat, siapa yang tidak butuh aman. Apalagi di negeri orang, di tempat asing, ya kan? Mulai dari titik keberangkatan sampai ke tujuan balik lagi itu semuanya kepingin keselamatannya terjamin. Walaupun itu otoritas yang maha kuasa ya, tapi dalam ikhtiar manusia yang punya ilmu pengetahuan, akal pikiran yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk menata kehidupannya, lingkungannya, tentu bisa berupaya juga bagaimana keselamatan itu diikhtiarkan ya untuk secara umum seluruh warga, seluruh pihak ya, secara khusus untuk turis ya. Kita berangkat dari peristiwa-peristiwa kecelakaan maskapai penerbangan ya kan, jatuh ke laut, jatuh ke hutan, tabrakan di laut lepas yang luas itu bisa tabrakan kapal kan, kapal pesiar lagi bisa karam, apalagi yang katanya ya sudah bintang berapa ya layanannya itu, toh masih terjadi peristiwa-peristiwa yang di luar dugaan mengenai keselamatan ini gitu ya. Apalagi faktor human error ya kan, bukan soal alam ya kan, ada gangguan cuaca segala macam, itu memang sulit dikendalikan tapi kan bisa diprediksi gitu ya. Tapi yang sifatnya dalam kendali itu aja ya, itu masalah ya, keselamatan ini ya. Misalnya kita kalau udah naik pesawat gitu kan, itu gimana?
Apa yang dirasakan yang pernah mengalami? Mikir nggak kita nih naik sebuah kendaraan yang kita tidak kenal siapa pilotnya, siapa ininya kan? Ada apa di dalam sana di dalam kokpit itu? Kita percaya aja diterbangkan. Pilotnya stres atau ada gangguan atau ada sabotase, ngobrolkan pesawatnya kan, atau jungkir balik ke segala macam, kita nggak bisa ngapa-ngapain dulu. Nah, tapi kenapa kita masih mau? Kenapa kita tidak ada rasa khawatir? Ya berarti kan trusty business sistemnya bekerja, ya berwujud dalam layanan itu. Maskapai itu sudah sedemikian branded, dikenal, percaya, armada-armadanya pun dianggap bagus, baru, tidak usang, pilot-pilot kru pesawatnya pun juga sudah terjamin lah gitu ya kompetensinya. Nggak ada alasan juga untuk khawatir atas keselamatan, kecuali memang takdir lah kan, itu soal lain. Ya, ada peristiwa kan yang di mana tuh, Eropa ya, nanti tumpukan itu, ditumbukkan dengan sengaja oleh sang pilot. Belum lagi soal koordinasi yang salah persepsi antara bagian lalu traffic udara itu yang di tower bandara itu dengan sang pilot. Itu pernah kejadian dulu tuh kan, antara dari Belanda ke Inggris kan, salah koordinasi, salah persepsi. Dipikir dua arah ini tidak saling sejajar, ternyata begitu salah persepsi ya sejajar, dia tumpukan di udara ya kan, gara-gara koordinasi komunikasi yang salah ya, nyawa taruhannya, ratusan orang tewas, selamatan itu. Jadi di balik ini banyak hal yang harus dipikirkan, baik dari segi kebijakan, regulasi, sistem, prosedur, mekanisme, apalagi instrumen ya, yang akhirnya berpulang kepada Anda ya, admin publik, untuk mengerjakannya ya. Isunya ya tiket murah gitu kan, tapi layanan jadi di bawah standar atau berisiko penerbangannya misalkan. Itu kan kemarin sempat santer seperti itu, gara-gara menekan harga tiket murah ya kan, apa-apa diefisienkan, menyangkut keselamatan diefisienkan, ini berat. Belum lagi soal keamanan. Keamanan, rasa aman itu kan bukan hanya terhadap diri, jiwa, jasad, tapi juga pada properti ya kan, aset-aset yang dibawa si turis itu. Aman tidak mereka yang dibawa ya kan? Dalam persepsi orang yang namanya turis, barang bawaannya berharga gitu kan, yang ada di koper dan segala macam. Nah, kalau sesampainya di bandara dikerjain kopernya kan, dibongkas, diapa oleh tangan-tangan jahil yang tidak tanggung jawab itu, dan mereka dalam lingkaran sistem juga, nah ini kan kacau gawat. Nah, taunya dari CCTV, taunya dari rumor, taunya dari ini, nah, ini kan menunjukkan gelagat yang tidak baik juga terhadap standar keamanan itu, seolah disembunyikan karena menyangkut nama baik ya kan, dari maskapai atau nama baik pengelola bandara gitu ya. Tapi kan yang dirugikan jelas ya. Jadi kalau Anda lihat di beberapa bandara itu ada layanan bungkus koper gitu ya, udah kayak mumi bungkus koper tuh. Kok segitunya gitu kan, digulung koper kita tuh. Jadi tarif ongkos untuk istilahnya itu mempacking dengan gulungan plastik itu supaya tidak dijahilin, itu kadang lebih mahal dari bayar ini ya, beratnya lagi ya. Bayar bagasinya kan lain lagi tuh. Gimana sampai di sini, dapat tak poinnya? Vinda, berapa banyak catatannya Desa? Bapak ngomong dari tadi. Udah habis mau 1 halaman. Oke ya. Ini nalar itu, satu kata bisa banyak ceritanya, ya kan? Tapi harus relevan. Kalau nggak relevan ya ngawur kita. Oke, kita lanjut yang kedua, dampak ekonomi dunia pada pariwisata. Jadi, di tahun 90-an itu atau di awal tahun 2000-an ada buku bestseller buatan John Naisbitt ya. Karangan John Naisbitt berjudul Global Paradox, berjudul Megatrend 2000 ya. Apa yang ditulisnya saat itu ya fakta yang terjadi hari ini. Jadi dia seorang futurolog ya. Bukan paranormal ya, futurolog. Orang bisa membaca masa depan dengan tanda-tanda yang dia ketahui di zamannya gitu, secara ilmiah ya, bukan secara
mistik ya. Jadi dia melihat bahwa pariwisata itu raksasa ekonomi dunia, ya kan? Sebagai raksasa ekonomi dunia, dia memberikan sumbangan besar terhadap tumbuh berkembangnya perekonomian di mancanegara ini, lewat investasinya, lewat perjalanannya, lewat tenaga kerjanya, ya, multiplier efeknya, itu memberikan dampak luar biasa terhadap perekonomian. Jadi nggak ada kan kita ketemu negara destinasi wisata favorit tapi miskin, tapi sengsara, tapi susah. Ada negara destinasi dunia tuh ya identik dengan kemakmuran, ya, ketentraman, kesejahteraan, karena lingkungan destinasinya memang membuat orang merasa nyaman datang ke sana, berlama-lama di sana dan beroyak di sana. Ya, akhirnya makmurlah mereka, budaya mereka hidup segala macam karena punya nilai ya secara ekonomi, nilai secara sosial budayanya pun tetap terjaga. Semakin unik, semakin otentik, semakin terjaga, terawat, lestari budayanya itu, semakin bernilai ya kan secara ekonomi ya dari aktivitas wisatanya. Nah, dalam kerangka itu berarti strategi pemerintah, strategi administrasi publik terhadap sektor pariwisata ini gimana, ya kan? Jangan kita hanya ngomong doang, wah pariwisata apa penggerak utama, lokomotif perekonomian, sentra pertumbuhan. Actionnya apa gitu? Kalau sudah punya persepsi pemahaman bahwa pariwisata itu bisa memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, kebijakannya apa dong gitu? Kebijakannya apa? Nah, jadi bagaimana setiap lini, setiap sektor ya yang kita buat, yang kita bangun ataupun yang sifatnya alam tapi terawat, terjaga, itu bisa bernilai secara ekonomi kan gitu. Bikin sarana prasarana mentereng, mahal, tapi tidak bisa menarik turis, ya mubazir kan gitu. Tapi kalau memang sedari awal didesain ya landmark ya kan, atau pusat-pusat arogansi kultur kita itu, arogansi dalam tanda kutip ya, menyombongkan budaya kita itu bernilai jual juga, itu dirancang untuk pariwisata gitu ya, menarik orang untuk datang, mobilitas orang untuk berkegiatan untuk wisata, dan perputaran uang pun atau materi segala macam kembang di situ. Nah, jadi itu yang kita maksudkan ya. Apa peran pemerintah ketika ada event robo-robo misalnya di satu wilayah? Apa peran pemerintah ketika ada event budaya di tempat lain? Peran itu jangan sekedar donasi, bantuan, proposal ya kreatif, itu kurang strategis, boleh-boleh saja, tapi yang strategis, yang sistemik itu dirancang sedari awal ya kan. Dan peran pemerintah jauh harusnya lebih besar ya kan, memberikan pengaruhnya, efeknya, karena dia punya kapasitas untuk berkomunikasi dengan banyak pihak dalam dan luar negeri ya kan, pusat dan daerah. Ada enggak tim admin publik atau aparatur sipilnya atau pegawai-pegawai pemerintah yang melobi kementerian ya kan, berkomunikasi dengan ASITA, PHRI atau Asosiasi Industri Pariwisata yang di pusat maupun di daerah dalam rangka menjalin kerjasama mau diapakan nih event ya kan. Kalau hanya lokal saja yang nggak terlalu ini efeknya, dampaknya terlalu besar kan, jeruk makan jeruk istilahnya ya. Tapi kalau ada perhatian, atensi secara luas, nasional, internasional, seperti Mandalika begitu-gitu ya, punya event tapi bisa menjadi penangkap dan penarik orang gila. Jadi kalau begitu cara pikir, cara pandangnya, berarti apa? Konsekuensi kerjanya lebih banyak gitu kan. Sebagai pembuat kebijakan, sebagai arrangernya lah ya dari kebijakan itu supaya bisa terlaksana dengan baik. Yang ketiga, mengelola pariwisata berkelanjutan. Nah, ini memang ada alasannya juga ya kan. Di tahun 90-an di Bandung, Institut Teknologi Bandung itu ada forum besar, forum internasional, melibatkan narasumber pakar-pakar dunia ya kan, dari bermacam kampus, membahas tentang
sustainability tourism ini, ya, pariwisata berkelanjutan. Jadi udah lama sebenarnya, ya kan, pariwisata berkelanjutan ini. Tapi implementasinya sampai sekarang, ya, mungkin untuk wilayah kita kurang, ya. Tapi tempat lain sudah banyak. Ekowisata misalnya, itu pariwisata berkelanjutan kan berangkat dari paradigma aktivitas pariwisata, destinasi pariwisata. Apapun yang menyangkut pariwisata hari ini jangan sampai mengorbankan generasi mendatang, ya. Jadi apa yang dilakukan hari ini harus bisa dinikmati juga oleh generasi anak cucu, cicit, terusnya, nggak usah putus ya sampai kiamat kalau perlu, ya. Oh bisa, itu berkelanjutannya. Karena trennya ketika itu, gejalanya, fenomenanya eksploitasi, ya. Eksploitasi yang berlebihan dalam mengembangkan tempat wisata, atraksi wisata, baik itu yang alam, ya, khususnya, sehingga pantai-pantai yang semula jadi habitat flora, fauna, penyu dan sebagainya pura-pura. Semula hidupnya aman, damai, sentosa, gara-gara ada aktivitas orang di situ, mereka merasa terganggu dan terusir gitu, ya. Di hutan-hutan juga demikian, ya. Pohon-pohon dirusak, ada coret-coretan di batu, sampah plastik di mana-mana. Belum lagi yang eksploitasinya untuk tambang segala macam, menciptakan polusi dan seterusnya. Nah, ini secara ekologi bermasalah, ya kan, merusak. Secara ekonomi juga menguntungkan segelintir orang, ya kan, dan jangka pendek, transaksional. Secara sosial juga menciptakan ketegangan, ya kan, konflik antara para pihak ini, ya, dengan penduduk setempat, bahkan dengan turisnya juga. Jadi solusinya gimana? Ya itu tadi, ditawarkan paradigma pariwisata berkelanjutan. Nanti tipe-tipe wisatanya yang dikembangkan atas paradigma ini adalah model-model kayak ekowisata, ya kan? Ekowisata baik itu yang hard, yang keras, maupun yang soft, yang lembut. Ya, tapi ekowisata ini juga sudah berkembang dengan macam variannya. Dia bisa menghasilkan itu tadi, harmonisasi, sinergi, dan ya, kombinasi itu bisa membuat secara ekonomi baik, sosial baik, dan alam juga baik. Semuanya diuntungkan, win-win solution. Penduduk setempat juga diberdayakan, namanya CBT itu, ya, community based tourism, gitu, ya. Jadi ekowisata itu juga menunjukkan keberpihakannya terhadap penduduk setempat. Jadi kalau bangun hotel, ya kan, secara interior eksterior benar properti di dalamnya itu bisa melibatkan setempat, ya kan, penyedia-penyedianya, pekerja-pekerjanya, ya kan, itu bisa. Atau apa ya, produk yang dihasilkan masyarakat bisa masuk ke dalam itu, ya. Furniturnya nggak usah dari luar negeri atau impor, tapi dari kerajinan masyarakat, ya, sekitar yang bisa. Urusan pangannya juga gitu, bahan bakunya disuplai oleh lingkungan setempat, daging, telur, ayam. Nah, banyak tempat-tempat wisata favorit begitu, ya, kan? Manajemen chain atau pengelolanya bisa saja dari top manajer dunia skala internasional, tapi ciri khas lokalnya yang terbentuk dari penginapan, kuliner, dan atraksi yang lain itu dari lokal, ya, muatan lokalnya yang kental. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ya berarti kan ada guiding, ada instruksi, ada penegasan dari sang regulator, ya kan, sang implementer, yakni pemerintahnya. Enggak, nah, kayak di Maldives atau Maladewa kan, itu kan pecahan-pecahan pulau kecil, ya kan? Tapi mereka jadikan itu semua, ya kan, satu destinasi yang membuat terkenal negaranya, kan, hidup dari wisata itu. Di pulau-pulaunya tetap terjaga, terawat, lingkungan alamnya, ya. Secara ekonomi, kesejahteraan juga berkembang. Nah, itu juga masuk dalam poin 4 bagus, ya, kebijakan pariwisata dan rencana strategisnya mau diarahkan kemana, ya. Kalau nggak jelas seperti sekarang ini, mau wisata lama atau wisata baru, kan gitu. Wisata lama berarti kan polanya ya itu tadi,
investasinya mahal, ya harus bangun sarana prasarana yang makan banyak biaya, ya. Sementara turis yang didatangkan itu turis rame tapi kere gitu ya ibaratnya, rombongan-rombongan. Ini kalau dilihat dari kebijakan pariwisatanya kan kita tahu ada undang-undangnya kan, nomor 10 tahun 2000, undang-undang nomor 10 tahun 2009 ya, atau kebalik. Nah, di situ turunannya ke peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011. Ada 4 ruang lingkup kebijakan pariwisata itu kan, destinasi, apalagi industri, apalagi pemasaran, dan 4 kelembagaan. Nah, destinasi, apa yang dimaksud destinasi ini ada sub-subnya lagi. Yang diurus di destinasi adalah atraksi, aksesibilitas, fasilitas, apalagi investasi, partisipasi masyarakat, ya. Dan 6 kalau tidak salah, di atraksinya dibenerin, apalagi aksesibilitasnya, fasilitas wisatanya, prasarana umumnya, investasi dan partisipasi masyarakatnya. Dari segi industri apa? Dari segi industri yang ditekankan adalah 13 industri itu, bagaimana kawasan wisata, akomodasi, restoran, jasa pemandu wisata, jasa informasi wisata, apalagi wisata tirta, spa, dan ada 13 itu bisa menjadi kekuatan inti ya, core bisnisnya memang tourism ya. Itu bisa menjadi penggerak bagi sektor-sektor tak langsungnya gitu ya, untuk berkembang. Nah, kalau apalagi satu pemasaran. Nah, pemasaran kan bicara mulai dari pemasaran itu simpelnya gini, produk dengan pasar itu bisa ketemu, ya kan, bisa dipertemukan sehingga terjadi